Baik, Ibu buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kelompok satu udah hadir semua. Kalau udah hadir, silahkan dipersiapkan presentasinya. Izin share screen ya, Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman dan Ibu. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan materi interaksi obat dan makanan pada pasien dengan nutrisi enteral yang beranggotakan Ananda Maharani, saya sendiri Azaira Salsabila, dan rekan saya Sarah Fauzia dan Sylvia Yuni. Di sini ada pengertian interaksi obat. Interaksi obat merupakan suatu efek obat yang disebabkan oleh dua obat atau lebih yang berinteraksi dan dapat mempengaruhi respon tubuh terhadap pengobatan menurut VIMA 2023. Untuk nutrisi enteral atau enteral nutrition adalah nutrisi yang diberikan pada pasien yang tidak dapat memenuhi kebutuhan nutrisinya melalui rute oral. Formula nutrisi diberikan melalui tube ke dalam lambung atau gastric tube, nasogastric tube atau NGT atau jejunum, dapat secara manual maupun dengan bantuan pompa mesin atau gastrotomi dan jejunum perkutanus menurut ANA 2014. Metode pemberian nutrisi eksternal dibagi menjadi dua. Ada gravity drip, yaitu pemberian menggunakan corong yang disambungkan ke selang nasogastrik dengan kecepatan mengikuti gaya gravitasi. Dan ada juga intermittent feeding, itu pemberian nutrisi secara bertahap yang diatur kecepatannya menggunakan strip pump. Untuk mekanisme interaksi obat dengan makanan, itu kita di sini ada interaksi kimiawi, interaksi fisika, interaksi farmakokinetik, interaksi farmakodinamik. Untuk interaksi kimiawi, zat nutrisi itu berikatan dengan obat dan menurunkan absorpsinya. Untuk interaksi fisika, antara formulasi obat dengan formulasi nutrien menyebabkan perubahan konsistensi nutrisi internal. Interaksi farmakokinetik, interaksi antara obat dengan nutrien spesifik yang berhubungan dengan metabolisme obat. Interaksi farmakodinamik, hilangnya efek obat akibat gangguan absorpsi, peningkatan clearance obat atau hambatan efek farmakologi akibat adanya makanan. Nah, di sini ada contoh interaksi obat dengan nutrisi internal. Nah, untuk obat teofilin itu berinteraksi dengan makanan. Nah, ketika teofilin diberikan melalui makanan, eksternal atau melalui selang, kadar dalam darah mungkin menurun karena gangguan penyerapan. Hal ini dapat mengurangi efektivitas obat. Untuk meningkatkan potensial interaksi, menghentikan pemberian makan selama 1 jam sebelum dan 1 jam setelah dosis teofilin. Mungkin diperlukan tes darah lebih sering untuk membantu kadar teofilin. Lalu di sini ada interaksi makanan dengan ciprofloxacin itu sedang. Ketika tablet ciprofloxacin diberikan dengan pemberian makanan enteral atau tub, ciprofloxacin mungkin tidak bekerja dengan baik. Pencegahan menghentikan pemberian makan selama 1 jam sebelum dan 2 jam setelah dosis ciprofloxacin. Atau dokter mungkin memutuskan untuk beralih ke pengobatan lainnya. Suspensi oral ciprofloxacin tidak boleh diberikan melalui selang nasogastrik atau selang makanan.
Untuk interaksi sukralfat dengan enteral itu, dengan nutrisi enteral itu sedang. Sukralfat jika diberikan melalui makanan enteral atau selang, selang makanan mungkin tersumbat dan atau sukralfat tidak berfungsi dengan baik. Pencegahan dilakukan dengan menghentikan pemberian makanan selama 1 jam sebelum dan sesudah sukralfat. Berikut ini adalah contoh interaksi obat dengan selang internal. Yang pertama ada jenis interaksinya. Jenis interaksinya itu ikatan obat dengan material selang. Contoh obatnya ada karbamazepin, diazepam, dan phenytoin. Nah, cara pencegahannya dengan mengencerkan sediaan obat dengan menggunakan air. Sebelum dan sesudah pemberian obat perlu dibilas dengan air secukupnya. Pantau respon klinis pasien. Lalu yang kedua, jenis interaksinya adalah interaksi obat dengan makanan, sumbatan selang. Contoh obatnya larutan yang bersifat asam, misalnya promethazine. Pencegahannya dengan cari alternatif obat lain atau hentikan pemberian makanan atau nutrisi netral. Encerkan sediaan obat dengan menggunakan air. Sebelum dan sesudah pemberian obat, bilas dengan air secukupnya. Lalu yang ketiga, jenis interaksinya inkompatibilitas dengan zat nutrien yang dapat mempengaruhi absorpsi obat. Contoh obatnya ada phenytoin, carbamazepin, terus ada ciprofloxacin, dan warfarin. Pencegahannya dengan menghentikan sementara pemberian makanan atau nutrisi enteral 1 sampai 2 jam sebelum dan sesudah pemberian obat. Encerkan sediaan obat dengan menggunakan air. Sebelum dan sesudah pemberian obat, bilas dengan air secukupnya. Konsultasi dengan ahli gizi. Untuk obat yang diberikan jangka panjang, misalnya phenytoin dan carbamazepin, meskipun tidak diberikan melalui enteral lagi, tetap ingat pasien harus konsisten mengenai jam pemberian obat dan jam pemberian makanan di rumah. Berikutnya interaksi obat harus diberikan dalam keadaan perut kosong. Contohnya penisilin dan ketokonazol. Pencegahannya pertimbangan mana yang lebih berisiko untuk pasien? Apakah absorpsi obat yang menurun atau hentikan nutrisi enteral? Berikutnya, interaksi tidak langsung antara obat dengan makanan. Contohnya warfarin dan vitamin K yang terkandung dalam makanan. Pencegahannya dalam interaksi dengan warfarin, maka kita perlu pemantauan berkala dengan nilai NR atau International Normalized Ratio pasien. Berikutnya, interaksi langsung suatu obat dengan obat lain. Contohnya seperti zat besi, zinc, kalsium, ciprofloxacin. Eh, Berikan dalam jangka terpisah 1 sampai 2 jam antara obat-obatan yang saling berinteraksi. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan dalam presentasi tersebut. Hmm, Sekian presentasi dari kami, kurang lebih yang mohon maaf. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Izin bertanya boleh Ibu? Jadi silakan aja. Dua Eh, pertanyaan aja. baik Bu. Izin bertanya untuk kelompok 1, eh, contoh formulasi nutrisi enteral yang digunakan oleh pasien penderita digunakan itu untuk pasien penderita penyakit atau kondisi gagal fungsi apa sih dan berapa lama penggunaannya? Terima kasih. Coba ininya ditutup aja nih, biar enak ya komunikasinya.
Izin menjawab ya Kara pertanyaannya. Pasien ini penyakitnya penyakit apa aja gitu Kak? Atau ada spesifik kayak penyakit ginjal, jantung atau mau semuanya? Eh, Pokoknya dalam kondisi atau penyakit apa aja sih contohnya gitu. Ya. Untuk misalnya untuk penyakit ginjal kronis itu biasanya formulan enter, nutrisi enteral yang rendah protein, protein, fosfor, kalium dan natrium. Misal produknya itu seperti yang bagus untuk mereka itu seperti Nepro atau Suplene. Terus durasi penggunaannya itu selama pasien memerlukan dukungan nutrisi enteral bisa berlangsung berbulan-bulan hingga bertahun-tahun, tergantung penyakit dan kebutuhan si pasien. Nah, untuk misal penyakit gagal jantung ya, itu formulasi yang bagus itu yang rendah nutrisi, yang rendah natrium dan cairan, tingginya kalori dan protein. Contohnya produknya seperti Novacourse, Renal. Terus durasi penggunaannya itu bisa digunakan jangka panjang, tergantung stabil kondisi pasien juga. Nah, untuk misalnya pasien penyakitnya gagal hati, nah formulasinya yang bagus itu yang rendah protein atau mengandung asam amino rental untuk mencegah ensefalopati hepatiknya. Nah, contoh produknya itu bisa kayak hepatic aid. Nah, durasi penggunaan itu selama diperlukan pasien juga. Misalnya untuk pasien gagal nafas itu nutrisi yang bagus itu yang tinggi lemak dan rendah karbohidrat untuk mengurangi produk CO2-nya. Produknya bisa yang sering digunakan tuh Pulmocare. Nah, durasinya itu bisa digunakan jangka panjang pada pasien dengan ventilasi mekanis atau kondisi paru yang kronis. Nah, terus ada juga pasien melasopsi atau sindrom usus pendek, Kak. Nah, formulasi itu yang bagus itu nutrisi elemental atau semi elemental yang mudah dicerna dan diserap. Contohnya produknya seperti Vivonex atau Peptamen. Durasi penggunaannya bisa digunakan seumur hidup atau sampai kondisi pasien membaik atau normal. Itu Kara jawabannya. Jelas apa ada yang mau ditanya lagi? Sudah jelas, makasih Nanda. Kasih Kara pertanyaannya. Satu lagi. Satu lagi pertanyaannya, silakan. Hmm, Gimana teman-teman yang lainnya kelas ini? Ini udah dibagikan ya materinya ya dari kemarin-kemarin ya? Sudah, Ibu. Iya, silakan. Kenapa terlalu pasif kelas ini? Ibu
mohon maaf, mau izin tanya. Ya, silakan. Untuk kelompok satu, izin tanya. Tadi kan terkait interaksi obat dengan nutrisi enteral ya. Kira-kira apa langkah-langkah yang bisa diambil untuk meminimalkan interaksi antara obat dengan nutrisi enteral menurut kalian ada nggak ya langkah-langkah yang bisa meminimalkan itu? Terima kasih sebelumnya. Eh, Ibu ini saya punya pendapat, eh tapi mohon maaf ya kalau misalnya ada kesalahan. Tadi maaf Kak, izin izin tanya. Tadi untuk langkah yang bisa diambil untuk mengurangi interaksi obat dengan secara enteral itu ya Kak. Betul, Rah. Gimana pendapatmu? Eh, Langkahnya itu bisa seperti meng- mengevaluasi mengevaluasi kesesuaian obat seperti konsultasi dengan ahlinya, terus diskusi dengan dokter atau apoteker mengenai kemungkinan interaksi antara obat, terus menentukan bentuk sediaan yang tepat gitu, penjadwalan pemberian obat, terus eh, mengubah skema dosis untuk menghindari pemberian obat secara bersamaan, mengurangi jumlah obat atau menghentikan sementara obat yang diperlukan secara mendesak. Terus melakukan monitoring dan penyesuaian dosis, lakukan juga edukasi dan pelatihan mengenai pelatihan bagi pengasuh gitu untuk penggunaan obatnya gitu, baca instruksi penggunaan obat secara teliti, terus dokumentasi dan komunikasikan, catat semua pemberian obat, terus komunikasi terbuka gitu, pastikan komunikasi antara eh, pengguna obat dan pemberi obat gitu. Itu sih kamu menurut aku. Ah, Oke, berarti pada intinya lebih baik kita konsultasikan kepada ahlinya gitu ya, ah, untuk meminimalkan interaksi tersebut. iya Kak, betul. Oke, oke, makasih ya, Sat. Iya Kak, sama-sama. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke. Ini presentasi kelompok satu, nutrisi enteral. Teman-teman udah tahu, udah pernah lihat eh, pemberian nutrisi enteral untuk pasien-pasien. Belum tahu, Ibu. Belum pernah Yang lihat. lainnya selain Azahira, Belum Belum. belum lihat secara langsung sih Ibu, Iya, tapi Bu. Langsung udah belum. udah pernah lihat Kak, di video-video yang lewat gitu Ibu di TikTok. Tapi kalau secara lihat di langsung video. iya, tapi secara langsung belum. Coba aja nanti pada lihat di googling ya. Sekarang di YouTube ya. Sekarang kan gampang untuk dapatin informasi seperti itu ya. Waktu zaman dulu ibu kuliah susah ya dapatnya. Nah, sekarang kan teman-teman kan udah tahu sendiri ya, semua bisa dilihat di YouTube, di googling ya. Jadi nanti dilihat ya. Namanya juga nutrisi enteral ya. Berarti yang mau dimasukin nutrisi ya. Tapi memang kan pasien kan mengalami gangguan ya, sehingga kenapa dia harus dimasukin melewat suatu alat ya, yang disebut di sini apa namanya NGT lah ya, dan lain sebagainya ya.
Yang terkenal sih kalau di rumah sakit dengan NGT ya. Nah, eh, eh, tapi kan kalau pasien itu memang mengalami masalah sehingga dia harus diberikan nutrisinya lewat NGT ya, berarti obatnya juga dong, ya enggak? Karena dia obat yang di oral maksud ibu ya. Berarti tadi terkait dengan pertanyaan yang terakhir, berarti ini kan keadaan pasien yang bikin dia harus pakai NGT. Tapi dia selain perlu makan, namanya juga orang ya, di kuliah yang pertama, pertama ibu di kuliah-kuliah awal ibu udah sampaikan bahwa seseorang untuk memperbaiki kondisi tubuhnya sendiri itu juga butuh makan ya. Nah, dia nggak bisa makan, maka diberikan lewat NGT ya. Tapi dia butuh obat juga karena mungkin dia sedang mengalami sesuatu masalah ya pada kesehatannya ya, sehingga dia harus minum obatnya juga. Tadi pertanyaannya, eh apa namanya? Bagaimana menghindari terjadinya interaksi ya? Kalau interaksi obat dan obat, kita kan kalau obatnya banyak ya, kalau pasiennya pakai baik, berarti kan bisa kita seleksi saat kita terima resep ya. Kita bisa bilang itu bisa dijarak dan lain sebagainya penggunaannya. Atau misalnya pun memang nggak bisa diberikan karena misalnya major sifatnya interaksinya, maka kita bisa minta ganti dokter ya. Tapi kalau misalnya biasanya sih kalau untuk pasien rawat jalan sebaiknya tidak major ya, karena pasien kita nggak bisa kontrol dia makainya seperti apa. Nah itu biasanya terjadi di rumah sakit sehingga bersama-sama apoteker, teman-teman apoteker atau TTK juga bisa memantau kondisinya. Misalnya cek HB kalau dia mengalami penurunan tekanan, masalah darah atau dia misalnya mengalami hipotensi, maka cek tensi, pantau, monitor terus ya dan lain sebagainya bisa kita pantau kalau dia dirawat inap. Tapi jangan lupa kalau pakai NGT itu yang utama itu bisa kita cegah sebelum obat diminum, mau diberi jarak dan lain sebagainya. Tapi kan dengan makanan tadi belum diulas. Justru NGT itu isinya makanan. Nah, kita berarti lihat dulu ada interaksi nggak dengan makanannya, dengan makanan gitu. Jadi mungkin ada makanan-makanan yang berinteraksi, maka eh, diminta pasien jangan memakan makanan ini dulu, misalnya rendah garam dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi pasien-pasien yang lewat NGT maka apa diperhatikan juga interaksinya dengan makanan, tidak hanya dengan obat saja, gitu maksud ibu ya. Tadi jawabannya kan dengan obat saja. Nah, kemudian itu tambahan dari ibu untuk pertanyaan yang eh, kedua. Untuk pertanyaan pertama tadi apa tadi? Pertama tadi pertanyaannya yang tanya siapa tadi? Saya Ibu, Ya apa pertanyaannya Anissa? pertanyaannya itu contoh formulasi nutrisi enteral digunakan oleh pasien dengan kondisi atau penyakit apa dan berapa lama penggunaannya, Ibu? Ya. Nah, itu kan sebenarnya hal yang terkait dengan nutrisi enteral ya, kelompok 2 ya. Jadi tadi jawaban kalian coba dituangkan di PowerPoint ini. Karena PowerPoint ini sangat singkat ya. Memang di PowerPoint ini kalau Ibu lihat, cuma apa itu nutrisi enteral ya, metodenya ya, udah langsung interaksi ya. Tapi nggak ngomongin tuh nutrisi enteral apa gitu. Contohnya waktu interaksi, kan sebutkan dulu contoh-contohnya nutrisi enteral ya. Pemberiannya tadi ditanyain juga ya. Nah, itu dimasukin di PPT ini. Jadi ini tolong diperbaiki PPT-nya ya, dilengkapi. Jadi sebutkan dulu nutrisi enteralnya tuh apa aja. Ya, jadi nanti kelihatan lihat dari nutrisi enteral itu eh, yang baca jadi tahu ya
kemungkinan-kemungkinan terjadi interaksi. Jadi tolong dilengkapi dengan tadi sesuai pertanyaan yang pertama ya. Kemudian ini interaksi. Tolong dicatat ya, kelompok 2 ya, nggak ada ulangan penjelasan. Yang Baik, kedua, di sini contoh interaksi obat dengan nutrisi enteral ya. Ini contohnya teofilin dan makanan ya kan. Berarti kan obat dan nutrisi enteralnya gitu ya. Tadi kan waktu ditanya kok pertanyaan kedua obat dengan obat saja gitu ya. Nah, eh di sini dikatakan dengan teofilin itu interaksinya sedang gitu ya. Ini sebenarnya dapatnya dari literatur bahasa Indonesia apa dari literatur luar negeri? Pertanyaannya Dari itu dulu literatur dari bahasa Indonesia, Ibu. Tapi bahasa yang Indonesia di ya. tapi yang di sini kan carinya pakai drugs.com. Terus Mm-mm. ditranslate ke bahasa Indonesia dari drugs.com-nya, Bu. Jadi kalau di drug.com eh bilangnya interaksi adanya apa aja kategorinya. Kalau di drugs.com kategori interaksi obat kan ada yang major, minor, sama moderate, Bu. Ya, jadi udah itu aja pakainya. Jangan diterjemahin. Karena memang kita dalam sebagai seorang farmasi dalam menyampaikan jenis interaksi pakainya istilahnya itu ya. Jadi nggak usah diterjemahin pakai sedang dan lain sebagainya ya. Karena kita lebih tidak mengenal kalau misalnya dia sedang ya atau apa lemah atau gimana kecil gitu nggak ya. Tadi karena kita nggak bisa bilang interaksinya besar, interaksinya kecil gitu, interaksinya sedang nggak bisa. Itu bukan suatu ukuran gitu ya. Tapi dia itu derajat 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 interaksinya tuh gimana. Minor ya, eh, moderate atau major gitu ya. Itu juga tolong diperbaiki ya. Di sini ketika teofilin diberikan melalui makanan enteral, kadar dalam darah mungkin menurun karena gangguan penyerapan. Ketika teofilin diberikan bersama-sama dengan makanan enteral, itu kali ya. Hal ini dapat mengurangi efektivitas obat untuk meminimal potensi interaksi ketika pemberian makanan selama 1 jam sebelum atau 1 jam setelah dosis teofilin. Mungkin kalimatnya pemberian teofilin sebelum 1 jam sebelum pemberian makan atau sesudah ya perlukan. Mungkin diperlukan tes darah lebih sering untuk memantau kadar teofilin. Oke. Pemberian makanan selama 1 jam sebelum dan 1 jam setelah dosis teofilin. Sebelum dan 1 jam. Hmm. Selama satu Harusnya jam atau nggak sih? sebelum dan 1 jam setelah dosis teofilin. Harusnya ya dijeda aja ini kan. Jadi pemberiannya teofilin sebelum makan gitu ya, sebelum makanan enteral masuk kan gitu ya. Kemudian nama ciprofloxacin mungkin tidak bekerja dengan baik. Pencegahan menghentikan pemberian makanan selama 1 jam. Ini kan sebenarnya kita udah bahas di awal-awal ya. Kalau ciprofloxacin kan golongan antibiotik dengan makanya karena di, di PPT ini tidak ada apa contoh-contoh makanan yang dimasukkan di lewat NGT ya. Kalau di depannya disebutkan susu salah satunya, kan kita tahu di dalam susu itu eh, ada apa kalsium, ada magnesium. Nah, itu kan pasti berinteraksi dengan ciprofloxacin ya. Dia akan membentuk chelat ya, sehingga dia nggak bisa diabsorpsi dengan baik ya. Jadi ke sana korelasinya ya. Jadi karena itu penting menyampaikan di depan contoh-contoh dari eh, maka nutrisi enteral itu apa aja gitu ya.
Jadi ini rekomendasinya adalah jeda waktu aja ya, jangan bersamaan atau dialihkan boleh juga. Jangan menggunakan antibiotik ciprofloxacin. Kalau nutrisi enteralnya kan penting juga untuk pasien. Sukrapa, eh, selang makanan mungkin untuk sumbat tidak dan atau sukrapa tidak berfungsi dengan baik. Sumbat, lain makanan, selang makanan mungkin. Kira-kira coba nanti, hmm, zat nutrisi berikatan oke antara formulasi obat dengan menyebabkan perubahan konsistensi nutrisi enteral, interaksi antara obat dengan nutrien spesifik yang berhubungan dengan metabolisme obat, hilangnya efek obat akibat gangguan absorpsi. Hmm. Coba tugas dari Ibu untuk kelompok 2, kira-kira dicari interaksi apa yang terjadi pada pemberian sukrafat ini ya dengan NGT. Kan sukrafat itu udah cair sebenarnya ya. Selang makanan mungkin tersumbat ya dan tidak berfungsi dengan baik. Kenapa dia tersumbat? Coba cari. Itu tugasnya. Kemudian nanti disampaikan setelah PowerPoint ini. Oke, ikatan obat dengan materi selang. Nah, nah, di tabel contoh interaksi obat ini, kalau dibaca sama kita sama-sama, ya, di sini jelas tertulis ikatan obat dengan material selang, ya. Artinya ada interaksi, ya. Nah, interaksinya di sini belum ada nih. Ini hanya dengan makanan saja. Padahal ini kita lagi ngomongin interaksi eh, nutrisi enteral, ya. Ya, ini ada tulisannya ada di sini. Jadi ini tolong ditambahkan juga yang tadi ya. Oke. Nah, ini ada nih di sini. Udah ada jawabannya ya. Karena tadi Kak, kalian nggak sebutkan interaksinya apa aja. Tadi makanya Ibu kan lihat ke sini. Karena sebenarnya sukrafat dengan nutrisi enteral itu nggak berinteraksi dengan mungkin ada beberapa obat yang berinteraksi, tapi dia lebih interaksinya seperti ini. Ya, obat dengan makanan, keadaan perut kosong. Oke. Oke, itu tambahan dari Ibu buat kelompok 1 ya, terkait dengan materi ini ya. Satu lagi koreksi, kalau nanti kalian misalnya ada tugas, memang sih interaksi ini kan udah semester akhir ya. Mungkin ada tugas-tugas yang lain ya, atau nanti di kesempatan yang berbeda bukan di kuliahan. Saat kalian apa namanya mempresentasikan materi itu baiknya kameranya dibuka ya nggak ada orang yang presentasi kameranya ditutup gitu itu etikanya yang nggak tertulis tapi itu alangkah lebih baik ya namanya juga kita lagi ini ya lagi mempresentasikan terus kita kameranya ditutup ya itu kurang baik menurut ibu ya yang hal-hal yang seperti itu, Ibu bukan hanya mengajarkan tentang ilmunya, tapi beberapa juga kalau misalnya kita lagi presentasi, hal-hal yang harusnya bisa diperbaiki, tolong diperbaiki, gitu ya. Itu masukan buat semuanya, ya. Jadi Ibu berharap kelompok-kelompok yang lain tidak mengulang lagi. Untuk kelompok 1, tadi perbaikannya Ibu harap udah dicatat. Terima kasih untuk presentasinya.
Berikutnya mungkin kelompok 2 dipersiapkan untuk presentasinya. Terima kasih, Bu. Mohon maaf ya, Bu. Iya, nggak apa-apa. Silakan kelompok 2. Ibu, izin share screen ya. Ya, Selamat pagi, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Roidala Simorangkir, Deborah Erma Kusumawati, Marta Junita, dan Farizan Andriawan. Kita akan membahas tentang interaksi obat dan makanan pada anak. Pengertian interaksi obat yaitu interaksi antara obat dan makanan adalah perubahan efek obat yang disebabkan oleh makanan atau sebaliknya. Pentingnya interaksi obat dan makanan yaitu yang pertama, memastikan efektivitas terapi obat. Yang kedua, mengurangi risiko efek samping. Yang ketiga, meningkatkan kepatuhan pengobatan pada anak-anak. Di sini ada jenis-jenis interaksi. Yang pertama itu farmakokinetik, terdiri dari absorpsi, yaitu makanan bisa mempengaruhi laju dan tingkat penyerapan obat. Yang kedua itu ada distribusi, makanan yang dapat mempengaruhi distribusi obat dalam tubuh. Yang ketiga, metabolisme. Makanan bisa menginduksi atau menghambat enzim yang metabolismenya adalah obat. Yang keempat itu ada ekskresi, yaitu makanan bisa mempengaruhi pembuangan obat melalui ginjal dan empedu. Yang kedua itu ada farmakodinamik, terdiri dari efek aditif atau sinergistik, yaitu makanan dan obat bisa memperkuat efek samping masing-masing. Yang kedua efek antagonistik, yaitu makanan dan obat bisa saling menetralkan efek masing-masing. Contoh interaksi obat dan makanan. Obat-obat tertentu terdiri dari antibiotik seperti tetracycline, yaitu penyerapan terganggu oleh produk susu. Yang kedua antihistamin, efek samping seperti ngantuk bisa dipengaruhi oleh mengkonsumsi alkohol. Yang ketiga itu ada obat anti epilepsi seperti graferuit dapat menghambat metabolisme beberapa obat anti epilepsi. Yang kedua itu makanan-makanan tertentu, ya, contohnya jus jeruk, dapat menghambat enzim yang metabolisme berbagai obat. Yang kedua itu makanan tinggi serat, dapat memperlambat penyerapan obat tertentu. Yang ketiga itu makanan berlemak tinggi, itu dapat mempengaruhi kecepatan penyerapan obat lipofilik. Selanjutnya dilanjutkan Kak Deborah. Interaksi yang perlu diwaspadai pada anak-anak. Antibiotik dan produk susu. Penurunan penyerapan antibiotik, waktu pemberian harus dijaga agar terpisah. Yang kedua ada obat antiinflamasi non-steroid. Makanan dapat mengurangi iritasi lambung namun tidak mengurangi risiko ulcerasi. Vitamin dan suplemen, beberapa vitamin dapat mempengaruhi penyerapan obat tertentu seperti besi dengan vitamin C. Pencegahan dan manajemen. Yang pertama, pentingnya edukasi. Edukasi orang tua tentang interaksi obat dan makanan, membaca dan memahami label obat. Lalu yang kedua ada konsultasi dengan profesional kesehatan. Selalu berkonsultasi dengan dokter atau apoteker sebelum memberikan obat. Informasikan tentang semua obat dan suplemen yang sedang dikonsumsi. Yang ketiga ada pencatatan dan pengawasan. Catat semua obat dan makanan yang dikonsumsi anak. Amati reaksi yang tidak biasa setelah pemberian obat.
Interaksi obat dan makanan pada pasien obat diare dan ISPA. Diare adalah suatu kondisi ketika frekuensi buang air besar atau BAB meningkat hingga 3 kali sehari atau lebih dengan feses bertekstur cair atau encer. Ini adalah kondisi yang umum dialami oleh berbagai kelompok usia termasuk anak-anak. Diare pada anak umumnya terjadi karena infeksi kuman yang menyebar ke tubuh manusia melalui makanan atau minuman yang telah terkontaminasi. Di samping itu, diare yang terjadi pada anak juga dapat disebabkan oleh keracunan makanan, alergi, gangguan penyerapan makanan, efek samping obat-obatan, hingga faktor perilaku dan lingkungan seperti sanitasi yang buruk. Obat anti diare, loperamid. Loperamid adalah obat untuk meredakan diare. Loperamid bekerja dengan cara memperlambat gerakan usus. Hasilnya frekuensi buang air besar berkurang dan feses menjadi lebih padat saat keluar. Obat ISPA, dekongestan phenylephrine. Phenylephrine merupakan obat golongan dekongestan. Obat ini bekerja dengan cara mengurangi pembekakan pembuluh darah di saluran hidung. Dengan begitu, rongga hidung menjadi lebih terbuka dan napas menjadi lega. Interaksi obat diare. Interaksi loperamid dengan obat lain. Loperamid dengan diphenhidramin menggunakan loperamid bersama-sama dengan diphenhidramin dapat meningkatkan efek samping seperti pusing, mengantuk, dan kesulitan berkonsentrasi. Yang kedua, loperamid dengan ondansetron. Penggunaan loperamid dalam dosis berlebihan dapat menyebabkan komplikasi serius dan berpotensi fatal seperti irama jantung tidak teratur dan serangan jantung, dan risiko dapat meningkat bila dikombinasikan dengan obat lain yang juga dapat menyebabkan masalah jantung seperti ondansetron. Yang ketiga ada loperamid dengan cetirizine. Menggunakan cetirizine bersama-sama dengan loperamid dapat meningkatkan efek samping seperti pusing, mengantuk, dan kesulitan berkonsentrasi. Beberapa orang, terutama lansia, mungkin juga mengalami gangguan dalam berpikir, menilai, dan koordinasi motorik. Selanjutnya akan dibaca oleh tadi Ibu. Interaksi obat dan antibiotik. Interaksi loperamid dengan makanan. Satu, loperamid dengan grapefruit. Hindari konsumsi jus grapefruit dengan loperamid karena dapat meningkatkan risiko perubahan irama jantung atau detak jantung. Yang kedua, loperamid dengan valerian. Penggunaan valerian dan loperamid secara bersamaan dapat menyebabkan delirium dengan gejala kebingungan, agitasi, dan desorientasi. Yang ketiga, loperamid dengan Johnson. Mengonsumsi Johnson dan loperamid secara bersamaan dapat menyebabkan delirium dengan gejala kebingungan, anxiety, dan disorientasi. Yang keempat, minum alkohol dengan loperamid mungkin memiliki efek samping seperti rasa mengantuk dan pusing dan kesulitan berkonsentrasi. ISPA adalah penyakit akibat infeksi pada saluran pernapasan bagian atas meliputi hidung, rongga hidung, dan sinus tenggorokan, faring, dan kontak pita suara atau laring. Kondisi ini umum dialami oleh anak-anak lansia pada orang dewasa. ISPA lebih sering terjadi pada orang yang merokok atau terpapar asap rokok dan populasi. Penyebab utama ISPA adalah infeksi virus, yaitu virus rhinovirus, adenovirus, Coxsackie, Pareslensia, dan RSV. Namun pada kasus tertentu, ISPA pada anak juga bisa dibebaskan dengan infeksi bakteri virus dan bakteri penyebab ISPA dapat menyebar dan menular dengan beberapa cara. Misalnya saat anak menghirup percikan dari seorang yang terinfeksi ISPA. Penyebaran juga dapat terjadi saat anak memegang benda yang telah terkontaminasi virus atau kuman penyebab ISPA dan secara tidak sadar menyentuh hidung atau mulut sendiri.
Selanjutnya akan dibacakan oleh Farijan. Kemudian interaksi obat ISPA. Interaksi dekongestan phenylephrine dengan obat lain. Phenylephrine dengan albuterol. Menggunakan phenylephrine bersama dengan albuterol dapat meningkatkan efek samping kardiovaskular seperti peningkatan denyut jantung dan tekanan darah atau irama jantung tidak teratur. Yang kedua, phenylephrine dengan levotiroxin. Menggabungkan obat-obatan ini dapat meningkatkan risiko efek samping kardiovaskular seperti tekanan darah tinggi, jantung berdebar, nyeri dada, dan detak jantung tidak teratur. Jika Anda sudah mempunyai penyakit jantung sebelumnya, kondisi Anda mungkin akan bertambah buruk. Yang ketiga, phenylephrine dengan metformin. Phenylephrine dapat mengganggu kontrol glukosa darah dan mengurangi efektivitas metformin dan obat diabetes lainnya. Interaksi dekongestan phenylephrine dengan makanan. Phenylephrine dan kafein dapat meningkatkan tekanan darah dan detak jantung, dan menggabungkan duanya dapat meningkatkan efek ini. Studi kasusnya, contoh kasus nyata, anak dengan asma yang mengkonsumsi teofilin dan minum jus jeruk mengalami peningkatan kadar obat dalam darah dan efek samping. Pembahasan kasusnya, analisis interaksi yang terjadi, dan langkah-langkah yang diambil untuk mengelola situasi. Kesimpulannya, ringkasan pentingnya memahami interaksi obat dan makanan untuk menghindari efek samping yang tidak diinginkan dan meningkatkan efektivitas terapi obat. Rekomendasinya selalu konsultasikan penggunaan obat dengan tenaga kesehatan dan perhatikan panduan makan yang tertera pada kemasan obat. Sekian dari kelompok kami, adakah yang ingin bertanya? Mungkin bisa izin bertanya dulu ke kelompok 2. Boleh ke slide studi kasus nggak ya? Nah, di dalam hal ini kan ada pembahasan kasus. Di situ tertuliskan langkah-langkah yang diambil untuk mengelola situasi. Ini maksudnya langkah-langkahnya seperti apa gitu. Kayak bisa dijelasin enggak ya? Maksudnya seperti apa? Itu aja sih pertanyaan dari saya. Terima kasih. Saya izin menjawab pertanyaan dari Sarah Fauzia. Mungkin buat interaksi minum jus jeruk saat mengonsumsi teofilin itu mempengaruhi metabolisme dari kerjanya teofilin. Jus jeruk kan mengandung senyawa yang bisa menghambat enzim, namanya enzimnya itu CYP3A4 di dalam hati. Itu berperan dalam metabolisme teofilin. Jadi kalau misalkan jus jeruk pas minum mengonsumsi obat teofilin itu, jadi enzimnya itu um, ini bisa menyebabkan peningkatan kadar teofilin dalam darah. Uh, Bisa menimbulkan juga efek sampingnya itu mual, muntah, terus sakit kepala, detak jantungnya juga nggak beraturan, terus itu bisa jadi tremor juga.
Sekian jawaban saya, gimana, Sah? Eh, Ada pertanyaan lain? Atau Sarah mau lanjutin pertanyaannya? enggak sih, Bu. Udah cukup. Ibu izin bertanya boleh? Ya, Eh, untuk langkah-langkahnya yang diambil itu untuk mengelola, kira-kira untuk mengelola situasi ini apa ya Kak? Kan misalnya Theophylline ini berinteraksi dengan minum jus jeruk. Nah, langkah-langkahnya untuk menghindari interaksi yang itu terjadi itu apa? Terima kasih. Langkah-langkahnya kalau misalkan buat menghindari interaksi ini yaitu bisa kayak jangan meminum jus jeruknya saat saat meminum obat tiopilin, terus kayak mungkin sebelum mengkonsumsi obat diskusi dulu dengan dokter atau apotekernya apakah bisa menggabung misalkan minuman-minuman jus saat mengkonsumsi obat, salah satu obatnya. Terus itu kalau misalkan mau meminum jus terus ada saat meminum obat terus ingin meminum jus yang lain seperti jus jeruk itu harus dikasih selang waktu, jangan di jangan digabung gitu dalam waktu bertepatan, mungkin bisa 3 jam sesudah minum obat. Terus untuk ini kalau misalkan udah terjadi interaksinya mungkin dipantau juga kayak efek sampingnya tuh apa-apa, terus konsultasi ke dokternya. Sekian jawaban saya, Kara, gimana? Baik Kak, sudah jelas. Terima kasih Kak. oke. Coba ditutup dulu ininya. Harizan, siapa nih? Kelompok 2. Kita lagi interaksi obat dan makanan pada pasien diare dan ispa. Di sini disampaikan di slide ini definisi atau pengertian dari diare ya. Kemudian penyebabnya, kemudian obatnya ya.
Kemudian di bawah kenapa ada tiba-tiba obat ISPA ya? Dan kita lagi belum ngomongin ISPA. Jadi sebaiknya di slide ini jangan ada obat ISPA ya. Kan kita lagi ngomongin diare ya. Nanti diperbaiki slide-nya. Kemudian eh nggak apa-apa sih, nggak apa-apa kalau cuma mau ambil salah satu contoh obat diare loperamid aja. Tapi bisa nggak diare, ini pengertiannya ya, kenapa dia penyebabnya, kemudian pengobatannya dulu ya. Nanti pembahasan untuk interaksinya mau diambil loperamid aja nggak masalah. Tapi sampaikan dulu diare itu obatnya apa aja. Gitu dulu ya. Nanti mungkin kalau udah disampaikan apa aja obatnya, baru kepikir yang lain. Mungkin ada itu ya kan. Diare itu tadi kan di sini infeksi kuman. Kita di dunia kita, kita nggak kenal kuman ya. Sebutkan saja apa, bakteri, virus atau apa gitu ya. Nah, kalau nanti definisinya diperbaiki. Nanti dicatat ya kelompok dua ya. Nah, kan jadi udah disebabkan oleh infeksi bakteri misalnya gitu ya atau virus lah apa yang kalian ketemu nanti ya. Kan nanti jadi bisa tahu, bisa banyak ulasan untuk interaksinya selain loperamid. Loperamid ini kan untuk diarenya aja. Tapi kalau untuk dia karena infeksi apa, misalnya mau disebutin bakteri, ya berarti ada antibiotik juga. Ya, jadi kan bisa tahu, bisa apa eh slide-nya bisa lebih dalam. Oh, ada antibiotik ini, berarti antibiotik ini nggak boleh dikasih yang bersama dengan ini gitu. Yang gampang-gampang aja ya, nggak apa-apa sih mengungkap satu ya. Tapi sebutkan dulu definisinya dan pengobatan untuk diarenya dulu ya. Ibu rasa nanti kalau udah disebutkan dirinci obat diare apa aja, pasti ketemu yang lainnya selain loperamid yang bisa diulas juga interaksinya gitu ya. Jadi jangan hanya loperamid ya. Oke. Nah eh, ini untuk loperamid ya. Oke, ini nggak ada masalah ya. Baru ngomong ISPA ya. Begitu juga yang ISPA, habis definisi penyebabnya, terus obat-obatnya apa biasanya kalau ISPA ya. Jangan ini tolong ditarik, jangan di sini ya. Nah, apa namanya? Apa ISPA-nya disebabkan apa dulu ya? Di sini virus. Oke. Dia sebutkan antivirusnya apa. Kan gitu ya. Kalau penyebabnya virus apa? Atau misalnya ini yang dibahas berarti infeksi saluran pernafasan atas ya. Berarti penyakitnya apa aja? Kalau ISPA. Penyakitnya namanya apa aja? Di sini ada nggak? Belum, nggak ada ya. Ya, ISPA yang mau dibahas penyakitnya apa? Ini kan kelompok penyakit ya. Jadi mau apa? Flu biasa, faringitis atau apa, pneumonia atau apa. Silakan aja nanti dibagi, ditambahin ya ISPA-nya. Mudah-mudahan penyebabnya nggak apa-apa kalau mau ambil satu aja, phenylephrine boleh, tapi akan semakin itu kalau misalnya kita lihat dari penyebabnya juga. Karena kalau dia penyebabnya virus dan biasanya dapat antivirus, itu kan juga penting dilihat interaksinya gitu ya. Tapi kalau dia tidak mendapat obat juga bisa, karena orang sakit flu kan nggak, ya, kalau dia flu ya, kalau dia flu. Jadi gini maksud ibu tuh gini, ini kan penyakit, udah didefinisikan, udah dikasih tahu penyebabnya, obatnya apa aja. Kalau kamu mau ambil salah satu dari itu, nggak apa-apa, nggak masalah gitu ya. Disebutkan saja ke, dekongestan ya. Ini kan kamu ambil dekongestan ya. Apa? Ini kan umum terjadi. Memang kalau orang sakit flu biasa,
kan nggak perlu ditambah yang lain-lain ya. Paling ya yang hidung tersumbatnya aja ya, atau dia istirahat dan lain sebagainya, minum makanan bergizi ya. Jadi nggak perlu antibiotik, nggak perlu antivirus ya. Misalnya gitu ya. Jadi PowerPoint-nya lebih terarah gitu. Kemudian studi kasus ya. Tadi juga ditanya dua pertanyaan teman kamu tentang studi kasus semua. Sebenarnya bagus ya. Presentasi ada studi kasusnya ya. Tapi harusnya yang presentasi harus paham, harus menjelaskan studi kasus ini tidak hanya menyampaikan seperti ini saja. Ini kan cuma tulisan aja, ya. Resikonya s- kalau PowerPoint ada studi kasusnya, maka si pembawanya harus menjelaskan tentang studi kasusnya itu, ya. Karena pada dasarnya dia menyampaikan ini berarti kan dia ingin menjelaskan terkait dengan interaksinya, tapi bukan dengan yang lainnya, ya. Nah, contohnya ini ya. Di sini dikasih contoh ada orang pasien asma, ya. Harusnya disebut anaknya umur berapa dulu, ya. Terus mengkonsumsi teofilin. Ini resikonya kalau studi, nyampaikan studi kasus, ya. Anak dengan asma, anaknya disebut dulu umurnya, ya. Ya, mengkonsumsi teofilin. Teofilinnya disebut dulu dosisnya, ya. Dosisnya berapa? Sirup, tablet, puyer, dan lain sebagainya, ya. Terus minum jus jeruk, ya. Minum jus jeruknya itu eh, atas maksudnya gini, dia harus minum jus jeruk atau enggak gitu. Dia kenapa harus minum jus jeruk gitu ya? Apakah apakah kalau pasien rawat jalan, kita kan kaitannya sama tugas kita ya sebagai seorang farmasi, teman-teman udah S1 semuanya. Kalau dia pasien rawat jalan, ada pasien anak berobat, kita dapat resep dari dokter anak, dapat teofilin. Kita tahu teofilin berinteraksi dengan jus jeruk, maka kita bilang, Ibu di rumah anaknya jangan minum jus jeruk ya Bu, bisa minum jus yang lain. Nanti kita kasih tahu jusnya apa. Misalnya buah naga, ya untuk mengembalikan kondisinya. Misal. Atau dia pasiennya rawat inap. Kalau dia pasien rawat inap, kenapa dikasih jus jeruk? Gitu ya. Jadi mestinya diceritain di studi kasus ini. Anak umur sekian dengan asma dirawat atau rawat jalan mengkonsumsi teofilin dengan dosis berapa. Jadi kita tahu kenapa kalau kayak gini kenapa dia minum jus jeruk ya? Kenapa dikasih? Kalau di rumah sakit, kalau dia berinteraksi, nggak mungkin dikasih jus jeruk gitu ya. Oke, ini akibatnya mengalami peningkatan kadar obat dalam darah dan efek samping. Pembahasannya lagi ya, teman-teman udah S1, pembahasannya lah harusnya jangan begini, dibahas secara mendalam terhadap kasus ini, ya. Dibahas pasien anak umur sekian, dosis 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 lazim teofilin untuk anak sesuai sekian, berarti sesuai dokter udah meresepkan untuk dosisnya, ya. Nyata instruksi dari dokter gizi dia harus diberi jus jeruk untuk meningkatkan vitamin C dalam tubuhnya yang kekurangan vitamin C gitu. Misalnya gitu. Nah, kita sebagai farmasi, maka apa yang harus dilakukan? Analisis ya, analisis interaksi. Satu, lihat di beberapa literatur apa apa interaksi teofilin dan jus jeruk ya. Setelah itu, langkah-langkah yang diambil untuk mengelola situasi satu, diskusi dengan dokter ahli gizi yang meresepkan jus jeruk misalnya. Ya, ibu juga nggak tahu sih jus jeruknya dari mana ya. Gitu. Terus kedua, kalau teofilin diperlukan karena memang pasien asmanya kronis atau asmanya seperti apa. Berarti untuk meningkatkan konsumsi vitamin C-nya bisa ditambah buah yang lain. Didiskusikan dengan dokternya. Seperti itu langkah-langkah yang diambil untuk mengelola situasi. Atau masih bisa disebutkan juga interaksinya yang ditemukan moderate, major, apa minor. Ya, udah gitu baru dibilang karena misalnya minor,
atau moderate, pemberian bisa dijeda, misalnya gitu ya. Jadi kalau memang, jadi setuju kita sebagai farmasi, pasien ini boleh konsumsi teofilin dan jus jeruk, tapi dijeda 2 jam. Itu hasil dari pembahasan kasus. Jadi sampai situ harusnya mengelola, bukan begini, bukan bukan seperti ini hanya menyampaikan satu slide. Itu resikonya kalau menampilkan studi kasus. Harus dibahas sampai selesai. Nggak bisa hanya melempar, ya. Eh, Jadi nggak bisa, apa namanya, kecuali kalau kecuali kalau dosen menyampaikan studi kasus, kalian buat tugas minggu depan, bahas sampai selesai gitu. Bisa itu satu slide gitu doang. Ya, jadi kalian mencari apa yang analisisnya apa, langkah-langkahnya apa. Ya, pertama kan analisis dulu. Anak umur sekian, dosis lazim teofilinnya berapa, diagnosanya apa, asma apa, di- asmanya seperti apa, ya gitu ya, dan seterusnya. Dan seterusnya. Justru kenapa diberikan, dilihat, dianalisa ya, siapa yang meresepkan atau sebagainya, dan seterusnya ya. Kalau pasien rawat inap, pasti dia minum jus jeruk itu direkomendasikan oleh seorang dokter ya, karena dia kan nggak boleh minum minum sembarangan dari luar ya gitu ya. Kalau dia pasien rawat jalan, ya disampaikan contoh kasus untuk pasien rawat jalan ya, dan seterusnya ya. Gitu kelompok 2 ya. Jadi kalau ini tolong diperbaiki kalau memang mau mencapai studi kasus. Oke. Hmm, baik. Jangan lupa ya, jangan lupa kalian sudah menjadi tenaga kesehatan juga ya. Cuma belum profesi aja ya. Kalian tenaga kesehatan ya. Harusnya jangan jadi diskusikan bersama. Jadi tarafnya bukan konsultasi lagi, tapi diskusi ya. Diskusikan dengan tenaga kesehatan lainnya ya. Gitu dari Ibu untuk PowerPoint kelompok 2. Ada pertanyaan? Oh iya, tadi Ibu lupa ngomong lagi di kelas yang sebelumnya ya. Jadi ini kan semuanya harus diperbaiki ya. Perbaikannya itu paling lambat, nggak bisa lama-lama ya teman-teman. Bolehlah paling lambat hari Rabu ya. Jadi tanggal 12. Tanggal berapa tuh? 12 ya. Tanggal 12 ya. Ibu tunggu perbaikannya untuk memperbaiki nilai kalian supaya lebih baik presentasinya. Oh, baik, Bu. In- Nanti PPT-nya dikirim ke PJ-nya lagi kan setelah Iya, perbaikan. iya, boleh. Baik, Sarah Permata masih ada? Hadir, Bu. Diah Ayu, Hadir, Ibu. Sarah Fauzia, ada masih? Sarah hadir, Bu. Sarah Fauzia, Sarah hadir, Bu, lagi ke toilet. hmm. Berarti ntar Ibu panggil lagi ya. Ini Sylvia, Iya, Ibu hadir, Sylvie. Mala Komalasari, Hadir, Bu. Anissa Rahma, Hadir, Ibu. Gita Amelia, Hadir, Ibu. Yusnia Rahmayani, Hadir, Ibu.
Lulu, Ilmah, Ilmah Nun, Ilmah Hadir, Nun. Bu. Septi, Septi Septi. Berta, Este Nurmaya, Hadir, Ibu. Ayodia, Ayodia, Roida masih ada Roida, Hadir, Bu. Florita, Hadir, Bu. nanti dulu ya sebentar. Tadi sampai mana tuh Florita ya? Florita ada ya tadi ya, maaf. Hadir, Roida Bu. apa Florita yang bilang ada? Iya, Bu. Hadir. Ada ya. Fitrianingsih, Iya. Putri Lestari, Hadir, Bu. Farizan, Hadir, Bu. Azahra, Hadir, Bu. Arta Junita, Arta Junita, Azahra Salsabila, Azahira hadir, Bu. Azahira, ya maaf, Azahira Salsabila, Ananda Maharani, Hadir Ibu Ananda hadir. Nina, Nia, maaf, Nia, Hadir, Bu. ini Nia, pakai laptopnya Ayoda, Ayodia, Ibu, atau Ibu maaf. iya, Ayo dia hadir, Bu. iya, Nia Mulyaninya, Hadir, Bu. oke, Septia, Hadir, Bu. Indah Oktavia, Hadir, Bu. Siti Fatimah, Hadir, Bu. Siti Azkia, Hadir, Bu. Abdul Hafiz, Hadir. Silvi Nuraini, Hadir, Ibu. Anita, Anita Hadir, Hayatun Ibu. Nufus. Ada. Anita hadir, Ibu. Hadir. Deborah masih ada Deborah. Hadir Ibu Deborah, Bu. Tadi yang belum, tadi yang ke belakang, Sarah udah datang. Sudah, Ibu, maaf. Hadir, Bu Sarah. Ya. Tunggu ya sebentar. Kemudian, ayo dia ada. Kemudian, Arta Junita nggak ada. Oke. Arta, Arta jadi partisipan tapi nggak ada. Oke, baiklah. Udah berkali-kali juga kan disampaikan. Baik, ada pertanyaan? Ah, Ibu udah Arta terlanjur hadir. dikirim. Udah terlanjur dikirim, Arta. Kemana kamu barusan? Tadi saya udah nyalain mic-nya, Bu. Ya udah, bikin perbaikan presensi lah. Udah terlanjur dikirim soalnya. Baik, teman-teman sekalian, ada pertanyaan untuk terutama untuk kelompok 1 dan kelompok 2 atau kelompok yang lain silakan. Kalau nggak ada, Ibu akhiri. Semoga tadi jelas ya. Semoga teman-teman mencatat
apa perbaikannya. Karena nggak ada perbaikan 2 kali, jadi perbaikannya diberi kesempatan sampai hari Rabu ya. Untuk memperbaiki nilai tugas kalian ya, supaya nilai tugasnya jadi lebih baik ya. Ibu tutup, Ibu akhiri. Terima kasih untuk partisipasi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Terima warahmatullahi kasih, Ibu. wabarakatuh. Terima kasih, Ibu.